Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Bruno Fernandes punya rekor baru di Liga Eropa. Kapten MU itu menjadi pemain tertajam dalam kontribusi gol di babak gugur. Dilansir dari SKOK, Bruno Fernandes sudah terlibat dari 30 kali menjebol gawang lawan di fase gugur. Rinciannya Bruno Fernandes kemas 19 gol dan 12 assist. Itu dibukukannya hanya dari 32 pertandingan di fase gugur. Bruno Fernandes total sudah mengemas 27 gol dan 22 assist dari 56 penampilannya di Liga Eropa. Bruno Fernandes pun punya kans untuk menjadi top assist di Liga Eropa sepanjang masa. Dirinya berjarak hanya 2 assist dari Dotskal. Dengan catatan itu termasuk era Piala Eropa sebelum berganti format dan nama menjadi Liga Eropa. Ruben Amorim mengingatkan Manchester United untuk tetap waspada meski menang telak atas Athletic Bilbao. Kali ini mereka untung, berikutnya bisa menjadi buntung. Manajer MU Ruben Amorim menyebut kartu merah menjadi angin segar buat timnya. Namun ia mengingatkan situasinya bisa berbalik di Old Trafford pekan depan. Hasilnya sangat bagus, tapi kami harus memahami hasilnya pada saat yang sama. Kami sangat kesulitan di awal dan kartu merah mengubah pertandingan. Pertandingan apapun bisa berubah dengan satu situasi. Kami punya kesempatan untuk mencetak 1 gol lagi. Ini belum selesai dan mereka bisa melakukan hal yang sama di Old Trafford. Manchester United masih belum tumbang di Liga Eropa musim ini. Setan Merah baru saja menaklukkan Athletic Bilbao. Soal gol, Manchester United produktif banget di Liga Eropa. The Red Devils membukukan 31 gol dalam 13 laga. Pemain MU Bruno Fernandes menjadi pemain tersubur di Liga Eropa dengan 7 gol yang dicetak. Dalam catatan Opta, Bruno Fernandes juga cuma kalah dari pemain Liverpool Mohamed Salah yang terlibat banyak gol di semua kompetisi. Dalam 7 pertandingan di Liga Eropa, MU mencatatkan 19 gol. Catatan itu bahkan lebih banyak dari produktivitas gol MU dalam 15 pertandingan di Premier League dengan catatan 18 gol. Bagi United, Liga Eropa memang ajang yang penting musim ini. Liga Eropa menjadi satu-satunya jalan untuk MU lolos ke Liga Champions musim depan. Manchester United bagai bumi dan langit di kompetisi Liga Eropa dan Liga Inggris. Di Liga Eropa, MU hujan gol, kebalikannya kering gol di Liga Inggris. Statistik jumlah gol MU di Liga Eropa subur betul. Setan Merah sudah kemas 19 gol dari 7 laga. MU begitu perkasa di dalam kotak penalti lawan tak sekali 2 kali. Bruno Fernandes DKK cetak gol kemenangan di menit-menit akhir. Dilansir dari Tribuna Statistik, gol MU di Liga Eropa berbanding terbalik dengan di Liga Inggris. Dari 15 laga terakhir mereka cuma bikin 18 gol. Ruben Amorim menegaskan bahwa semifinal Liga Eropa antara Athletic Bilbao dan Manchester United belum berakhir. Meskipun MU unggul 3 gol pada leg pertama, pelatih asal Portugal itu tetap merasa segalanya masih bisa berubah. Ruben Amorim mengakui bahwa hasil tersebut cukup positif bagi United. Meskipun menghadapi kesulitan di awal pertandingan, gol Casemiro dan kartu merah untuk Vivian telah mengubah jalannya laga. Ruben Amorim menambahkan bahwa leg kedua di Old Trafford akan menjadi tantangan berat bagi timnya. Meskipun tertinggal 3 gol, ia meyakini bahwa permainan di kandang lawan bisa memberikan kejutan. Manchester United mulai menyiapkan rencana untuk calon rekrutan berikutnya setelah mereka hampir mencapai kesepakatan terkait perekrutan pemain Wolverhampton Wanderers, Matheus Cunha. Dengan penandatanganan Matheus Cunha yang hampir pasti rampung dalam waktu dekat ini, Manchester United kembali tancap gas mempersiapkan rekrutan berikutnya. Coach Offside menyebut Setan Merah ingin mendatangkan penyerang lain, meski masih harus dilihat sosok mana yang berhasil mereka angkut.
Laporan sebelumnya mengklaim MU berpotensi bisa mewujudkan reuni Victor Gyökeres dengan Ruben Amorim musim panas nanti. Pemain asal Swedia diklaim bisa digoda berkat keberadaan pelatih asal Portugal. Meski MU saat ini masih berjuang merebutkan tiket Liga Champions via kompetisi Europa League guna mempermanis kedatangannya. Manchester United sukses mengamankan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Athletic Bilbao dalam laga leg pertama semifinal Liga Eropa yang digelar di San Mamés. Namun di balik dominasi permainan dan atmosfer mengintimidasi di kandang lawan, Paul Scholes tetap memberikan catatan kritis. Dalam analisisnya di MT Sport, Scholes menyebut United sedikit lengah di babak kedua. Meskipun demikian, ia mengapresiasi kerja keras Casemiro dan Bruno Fernandes yang tampil dominan sepanjang pertandingan. Keduanya dianggap sebagai kunci dalam mengendalikan permainan dan menekan tim tuan rumah. Atmosfer panas di San Mamés juga tidak luput dari perhatian. Dukungan fanatik pendukung Athletic Bilbao menciptakan tekanan tersendiri bagi United. Namun pengalaman dan ketenangan para pemain senior Setan Merah membuat mereka mampu menjaga kembali pertandingan sejak awal hingga peluit akhir. Meski unggul 3-0, Paul Scholes mengingatkan bahwa kejutan masih bisa terjadi. Laga melawan Athletic Bilbao tidak hanya menjadi panggung bagi skuad Ruben Amorim untuk unjuk dominasi, tapi juga momen pembuktian bagi sang gelandang veteran, Casemiro. Sorotan utama bukan hanya tertuju pada skor atau gol-gol Bruno Fernandes. Legenda klub Rio Ferdinand yang bertugas sebagai komentator di TNT Sport memberikan pujian tinggi untuk performa Casemiro sepanjang pertandingan. Saya rasa Casemiro tidak melakukan satupun kesalahan pun malam ini. Dia luar biasa dan sangat disiplin. Banyak yang bilang dia sudah habis, sudah terlambat. Tapi lihatlah, di saat tim membutuhkannya, dia justru tampil memimpin. Bruno Fernandes baru saja memimpin MU meraih kemenangan 3-0 atas Athletic Bilbao di leg pertama semifinal Liga Eropa. Meskipun menghadapi atmosfer yang menegangkan di San Mamés, Fernandes menganggap tekanan tersebut sebagai hal yang positif. Bruno Fernandes menyatakan bahwa tekanan adalah bagian dari kehidupan seorang pemain sepak bola. Ia merasa tekanan itu membuatnya lebih berkembang dan termotivasi untuk tampil lebih baik lagi. Menurut Bruno Fernandes, setiap penalti yang dia ambil adalah sebuah tantangan besar. Tekanan yang dihadapi Bruno juga datang dari ekspektasi tinggi terhadapnya sebagai pemain kreatif dan pencetak gol. Ia merasa harus terus memberikan kontribusi besar untuk tim yang dibelanya. Bruno Fernandes juga berbicara mengenai tanggung jawabnya sebagai kapten MU. Tanggung jawab tersebut semakin besar apalagi setelah tim membeli dirinya karena kemampuannya mencetak gol dan memberikan assist. Casemiro menjadi sorotan usai menunjukkan emosi tinggi dalam laga leg pertama semifinal Liga Eropa. Gelandang senior itu tertangkap kamera berteriak keras kepada rekan setimnya, Manuel Ugarte. Sorotan datang bukan dalam aksi permainan, melainkan dari kemarahannya terhadap Ugarte. Ia terlihat berteriak lantang untuk membangunkan semangat sang gelandang muda. Saya melihat Casemiro beberapa saat lalu benar-benar berteriak ke Ugarte. Bangun, katanya, ujar Ferdinand. Ferdinand melanjutkan bahwa Casemiro tampak tidak puas dengan permainan Ugarte. Reaksi itu dianggap sebagai wujud dari pengalaman dan kepemimpinannya. MU menang dengan skor 3-0 saat berjumpa Athletic Bilbao. MU tampil solid dan apakah ini performa terbaik era Ruben Amorim? Catatan statistik jadi bukti bahwa MU mendominasi laga melawan Bilbao. Berdasarkan data FootMob, MU punya penguasaan bola hingga 73% dengan akurasi umpan 89%. Sedangkan kubu Bilbao hanya punya penguasaan bola 27%. MU juga unggul dalam aspek peluang. Bruno Fernandes dan kolega mampu melepas hingga 14 shoot, 50% tepat sasaran dan 3 menjadi gol. Selain performa yang impresif, dominasi dan kemenangan MU tidak lepas dari situasi di lapangan. Robby Savage, mantan bintang Premier League, melihat MU tampil bagus terlepas dari lawan bermain dengan 10 orang. Dia meyakini bahwa mencetak 3 gol ke gawang Bilbao di kandangnya bukan perkara yang mudah. Chris Sutton memberikan analisis tajamnya menjelang laga
Premier League antara Brentford melawan MU akhir pekan ini, mantan penyerang Blackburn Rovers itu menilai Brentford sebagai tim yang sangat berbahaya dalam pertandingan nanti. Sutton menilai Brentford memiliki kualitas serangan yang sangat berbahaya, terutama melalui duo Bryan Mbeumo dan Yoane Wissa. Kedua pemain ini dinilainya akan mendapatkan banyak peluang mencetak gol. Menurut analisis Sutton, gaya permainan Brentford yang ofensif akan terus menekan pertahanan MU sepanjang pertandingan. Terlebih, performa MU di Premier League memang sedang tidak stabil. Chris Sutton memprediksi Brentford akan meraih kemenangan meyakinkan atas MU di kandang sendiri. Ia memberikan skor 2-0 untuk kemenangan The Bees. Musim 2024-2025 menjadi musim yang berat untuk Manchester United. Beckham MU Harry Maguire menilai timnya berutang trofi kepada fans yang setia memberikan dukungan. Maguire menilai trofi Liga Eropa bisa menjadi penembusan bagi MU. Ini final Liga Eropa, tidak akan menyelamatkan musim karena saya kira musim ini mengecewakan. Kami terlalu banyak kalah, terlalu tidak konsisten, ujar Maguire. Ini musim yang sulit, musim yang mengecewakan, tapi tentu saja sepak bola adalah soal kenangan. Ini soal menciptakan memori, ini soal meraih trofi dan kami punya kesempatan itu. Untuk fans kami, mereka pantas mendapatkannya, jadi itulah yang paling penting, kata Maguire.